Ada 21.000 kasus terkait dengan kanker serviks yang ada di Indonesia sampai saat ini. Sementara itu dari catatan kami, sampai tahun 2014 tercatat ada 92.000 kasus kanker yang menyebabkan kematian, di mana 10% diantaranya ini meninggal dunia akibat kanker serviks. Usia muda ini juga bisa mengidap kanker serviks antara usia 21 sampai 22 tahun. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kedua yang mengidap kanker serviks terbanyak di dunia. Sementara itu, saudara, WHO menyatakan bahwa kanker serviks di Indonesia sendiri ini kurang deteksi dini, sehingga tak salah jika Indonesia saat ini berada di peringkat kedua yang menderita kanker serviks terbanyak di dunia. Kanker serviks adalah penyakit akibat tumor ganas pada daerah mulut rahim sebagai akibat dari adanya pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol dan merusak jaringan normal di sekitarnya. Epidemiologi kanker serviks untuk wilayah ASEAN, insiden kanker serviks di Singapura sebesar 25,0 pada ras Cina, 17,8 ras Melayu, dan Thailand sebesar 23,7 per 100.000 penduduk. Insiden dan angka kematian kanker serviks menurun selama beberapa dekade terakhir di Amerika Serikat. Hal ini karena screening PAP menjadi lebih populer dan lesi serviks pre-invasif lebih sering dideteksi daripada kanker invasif. Diperkirakan terdapat 3.700 kematian akibat kanker serviks pada 2006. Di Indonesia diperkirakan ditemukan 40.000 kasus baru kanker mulut rahim setiap tahunnya. Menurut data kanker berbasis patologi di 13 pergerakan ditemukan 40.000 kasus baru kanker mulut rahim setiap tahunnya. Menurut data kanker berbasis patologi di 13 pusat laboratorium patologi. Kanker serviks merupakan penyakit kanker yang memiliki jumlah penderita terbanyak di Indonesia, yaitu lebih kurang 36% dari data 17 rumah sakit di Jakarta 1977. Kanker serviks menduduki urutan pertama, yaitu 432 kasus di antara 918 kanker pada perempuan. Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, frekuensi kanker serviks sebesar 76,2%. Di antara kanker ginekologi, terbanyak pasien datang pada stadium lanjut, yaitu stadium 2B dan 4B. Sebanyak 66,4%. Kasus dengan stadium 3B, yaitu stadium dengan gangguan fungsi ginjal, sebanyak 37,3% atau lebih dari sepertiga kasus. Baik Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dan faktor risiko. Yang pertama kita bahas tentang etiologi. Etiologi penyebab terjadinya kelainan pada sel-sel serviks tidak diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker serviks menurut Sarwono 2011. Yang pertama, HPV atau human papilloma virus. HPV adalah virus penyebab kutil genitalis atau kondiloma acuminata yang ditularkan melalui hubungan seksual. Varian yang sangat berbahaya adalah HPV tipe 16, 18, 45, dan 56. Yang kedua, merokok. Tembakau merusak sistem kekebalan dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi HPV pada serviks. Yang ketiga, hubungan seksual. Pertama dilakukan pada usia dini. Yang keempat, berganti-ganti pasangan seksual. Yang kelima, suami atau pasangan seksualnya melakukan hubungan seksual pertama pada usia di bawah 18 tahun, berganti-ganti pasangan, dan pernah menikah dengan wanita yang menderita kanker serviks. Yang keenam, pemakaian DES atau diethylstilbestrol pada wanita hamil yang mencegah keguguran.
atau banyak digunakan pada tahun 1940 sampai 1970. Yang ketujuh, gangguan sistem kekebalan. Dan yang ke-8, pemakaian pil KB. 9, infeksi herpes genitalis atau infeksi chlamydia menahun. Yang ke-10, golongan ekonomi 5 atau karena tidak mampu melakukan pap smear secara rutin. Yang berikut kita masuk pada faktor risiko. Faktor risiko terbagi atas dua, yaitu yang pertama kontrasepsi oral dan yang kedua diet. Yang pertama kita bahas tentang kontrasepsi oral. Risiko non-invasif dan invasif kanker serviks telah menunjukkan hubungan dengan kontrasepsi oral. Penemuan ini hasilnya tidak selalu konsisten dan tidak semua studi dapat membenarkan perkiraan risiko dengan mengontrol pengaruh kegiatan seksual. Beberapa studi gagal dalam menunjukkan beberapa hubungan dari salah satu studi, bahkan melaporkan proteksi terhadap penyakit yang invasif. Hubungan yang terakhir ini mungkin palsu dan menunjukkan deteksi adanya bias karena peningkatan screening terhadap pengguna kontrasepsi. Beberapa studi yang lebih lanjut kemudian memerlukan konfirmasi atau menyangkal observasi mengenai kontrasepsi oral ini. Yang kedua, diet rendah karotenoid dan defisiensi asam folat juga dimasukkan dalam faktor risiko kanker serviks. Banyak sayur dan buah mengandung bahan-bahan antioksidan dan berkhasiat mencegah kanker. Dari beberapa penelitian ternyata defisiensi terhadap asam folat, vitamin C, E, dan beta-karotin atau retinol berhubungan dengan peningkatan risiko kanker serviks. Yang berikut, etnis dan faktor sosial. Wanita yang di kelas sosioekonomi yang paling rendah memiliki faktor risiko 5 kali lebih besar daripada faktor risiko pada wanita di kelas yang paling tinggi. Hubungan ini mungkin dikacaukan oleh hubungan seksual dan akses ke sistem pelayanan kesehatan. Di Amerika Serikat, ras Negro, Hispanik, dan wanita Asia memiliki insiden kanker serviks yang lebih tinggi daripada wanita ras kulit putih. Perbedaan ini mungkin mencerminkan pengaruh dari sosioekonomi. Seperti pekerjaan. Sekarang ini ketertarikan difokuskan pada pria yang pasangan menderita kanker serviks. Diperkirakan bahwa paparan bahan tertentu dari suatu pekerjaan seperti debu, logam, bahan kimia, tar, atau oli mesin dapat menjadi faktor risiko kanker serviks. Yang berikut faktor prognosis. Ketahanan hidup penderita pada kanker serviks stadium awal setelah histerektomi radikal dan limfadektomi pelvis bergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama, status KGB. Penderita dengan tanpa metastasis KGB 5 year survival rate 5 YSR adalah 85-90%. Bila didapatkan metastasis KGB maka 5 YSR antara 20-74%, bergantung pada jumlah, lokasi, dan ukuran metastasis. Yang kedua, ukuran tumor. Penderita dengan ukuran tumor kurang dari 2 cm, angka survivalnya 90%, dan bila lebih dari 2 cm, angka survivalnya menjadi 60%. Bila tumor primer lebih dari 4%, angka survivalnya turun menjadi 40%. Analisis dari GOG terhadap 645 penderita menunjukkan bahwa 3 tahun bebas kanker untuk lesi yang tersembunyi adalah 94,6%. Untuk tumor kurang dari 3 cm adalah 85,5%. Dan untuk tumor lebih dari 3 cm, 68,4 cm. Yang ketiga, invasi ke jaringan parametrium. Penderita dengan invasi kanker ke
parametrium memiliki 5 ISR 69% dibandingkan penderita tanpa invasi yang memiliki 5 ISR 95%. Bila invasi disertai KGB yang positif, maka 5 ISR turun menjadi 39-42%. Yang keempat, kedalaman invasi. Invasi kurang dari 1 cm memiliki 5 ISR sekitar 90% dan akan turun menjadi 63-78% bila lebih dari 1 cm. Yang kelima, ada tidaknya invasi ke pembuluh darah dan pembuluh limfa. Adanya invasi ke pembuluh darah dan pembuluh limfa sebagai faktor prognosis masih menjadi kontroversi. Beberapa laporan menyebutkan bila didapatkan infeksi ke pembuluh darah dan pembuluh limfa, 5 ISR-nya 50-70%, dan bila invasi tidak didapatkan, 5 ISR-nya 90%. Akan tetapi laporan lain mengatakan tidak ada perbedaan bermakna dengan adanya infeksi atau tidak. Manifestasi klinis. Tanda-tanda dini kanker serviks kebanyakan tidak memiliki gejala, akan tetapi dalam perjalanannya memiliki beberapa gejala, yaitu yang pertama, keputihan yang makin lama makin berbau akibat infeksi dan eksosis jaringan. Gejala ini terjadi pada awal penyakit, yaitu pada stadium praklinik. Awalnya keluar cairan mukosa yang encer. Keputihan seperti krim tidak gatal. Kemudian menjadi merah muda, lalu kecoklatan dan sangat berbau. Yang kedua yaitu perdarahan yang terjadi di luar senkema. Terjadi pada tingkat yang kedua dan juga tingkat yang ketiga. Gejala ini terjadi pada awal stadium invasif. Keluhan yang timbul adalah perdarahan di luar siklus haid, yang dimulai sedikit demi sedikit, yang lama-kelamaan makin banyak, atau perdarahan terjadi di antara 2 masa haid. Yang ketiga yaitu perdarahan yang dialami segera setelah senggema, terjadi berkisar pada 75-80%. Gejala atau keluhan ini sering dijumpai pada awal stadium invasif. Biasanya timbul perdarahan setelah berhubungan. Hal ini terjadi akibat trauma pada permukaan serviks yang telah mengalami lesi. Yang keempat yaitu perdarahan spontan saat defekasi. Bila terjadi perdarahan spontan saat defekasi, maka itulah gejala dari kanker serviks. Yang terakhir yaitu perdarahan spontan per vagina. Pada tahap lanjut ada beberapa keluhan, yaitu yang pertama cairan per vaginam yang berbau busuk, yang kedua nyeri panggul, yang ketiga nyeri pinggang dan pinggul, yang keempat sering berkemih, yang kelima buang air kecil atau air besar sakit, yang keenam gejala penyakit yang reditif, yaitu nyeri pinggang, edema kaki unilateral, dan obstruksi ureter. Yang ketujuh anemia akibat perdarahan berulang. Yang terakhir yaitu rasa nyeri akibat infiltrasi sel tumor ke serabut saraf. Pada stadium lanjut, ketika tumor telah menyebar keluar dari serviks dan melibat jaringan di rongga pelvasi, dapat menjumpai beberapa tanda atau gejala yang tadi disebutkan merupakan stadium lanjut. Hal ini menandakan keterlibatan ureter, dinding panggul, atau nervus sciatic. Beberapa penderita mengeluhkan nyeri berkemih, hematuria, perdarahan rektum, sampai sulit berkemih dan buang air besar. Penyebaran ke kelenjar getah bening, tungkai bawah dapat menimbulkan oedema tungkai bawah atau terjadi uremia bila telah terjadi penyumbatan kedua ureter. Terima kasih.
Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari kanker serviks. Yang pertama, faktor risiko kanker serviks yaitu berhubungan seksual di bawah 17 tahun, merokok, higienis seks yang kurang, masuknya virus HIV, sering melahirkan dengan persalinan bermasalah, sering berganti-ganti pasangan, dan herediter. Kemudian dari faktor risiko tersebut mengakibatkan proses metaplasi. Dari proses metaplasi menyebabkan displasia serviks dan juga mengakibatkan SIA serviks. SIA serviks ini terbagi menjadi 3, yaitu tahap awal, tahap lanjut, dan terapi. Untuk tahap awal terjadi nekrosis jaringan serviks. Karena adanya nekrosis, adanya abnormal pada tubuh, maka pasien akan merasa malu sehingga menimbulkan masalah keperawatan, yaitu hambatan interaksi sosial. Kemudian pada tahap lanjut terbagi menjadi 2, yaitu SIA serviks atau tumor atau stroma tersebut menyebar ke pelvik, dan yang kedua terjadi pembesaran massa. Untuk menyebar ke pelvik menyebabkan tekanan intrapelvik meningkat sehingga menyebabkan intraabdomen juga meningkat, menyebabkan masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Untuk pembesaran massa menyebabkan penipisan sel epitel, menyebabkan rusaknya permeabilitas pembuluh darah, menyebabkan pendarahan. Karena manifestasi yang timbul adalah pendarahan, menyebabkan 2, yaitu anemia dan juga masalah keperawatan, risiko kekurangan volume cairan. Dari anemia terbagi menjadi 2, yaitu Hb yang turun dan imunitas turun. Untuk Hb yang turun pasti suplai oksigen juga turun karena Hb untuk mengikat oksigen menurun. Karena oksigen pun menurun, maka kompensasi tubuh melakukan namanya metabolisme anaerob. Yang dimaksudkan dengan metabolisme anaerob adalah metabolisme yang tidak memerlukan oksigen dalam pengerjaan metabolismenya. Karena terjadinya metabolisme anaerob, sehingga salah satu efek yaitu pembentukan asam laktat dalam tubuh. Karena pembentukan asam laktat dalam tubuh biasanya terjadi pada otot-otot, maka manifestasi yang timbul salah satunya adalah kelelahan. Dari kelelahan terjadi masalah perawatan yaitu defisit perawatan diri. Kemudian terapi terbagi menjadi 3, yaitu radiasi, kemoterapi, dan pembedahan atau histerektomi. Untuk radiasi ada pre dan post. Untuk pre biasanya pasien akan mengeluh, pasien khawatir, pasien tidak mengerti, dan pasien was-was terhadap prosedur yang akan dilakukan. Timbul masalah keperawatan, defisiensi pengetahuan atau ansietas. Kemudian untuk post terapi ada berdampak pada kulit, pada gastrointestinal, pada perkemihan, dan juga pada kompresi pada res. Untuk kulit terjadi peningkatan pemanasan pada epidermis kulit, menyebabkan eritema, pecah-pecah, kering, dan piuritis. Masalah keperawatan yang timbul adalah kerusakan integritas kulit. Untuk gastrointestinal terjadi peningkatan tekanan gaster, kemudian menyebabkan mual dan muntah. Menyebabkan anoreksia. Masalah keperawatan yang timbul adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian selain berdampak pada gastrointestinal, juga berdampak pada perkemihan dan juga kompresi pada res. Untuk perkemihan terjadi sistitis. Masalah keperawatan yang timbul adalah gangguan eliminasi urin. Untuk kompresi res terjadi anemia, maka leukosit menurun, bisa terjadi masalah keperawatan yang timbul adalah resiko infeksi. Kemudian untuk kemoterapi ini mempercepat pertumbuhan sel normal. Berdampak pada dapat memperpendek usia akar rambut sehingga terjadi alopecia atau kebotakan. Karena terjadi alopecia atau kebotakan, sehingga masalah keperawatan yang timbul adalah gangguan citra tubuh. Kemudian untuk pembedahan atau histerektomi terbagi menjadi 2, yaitu pre dan post. Untuk pre-nya pasien akan mengalami kurang pengetahuan, jadi masalah yang timbul adalah
ansietas. Untuk posnya setelah operasi, biasanya aktivitas klien terbatas atau terhambat. Masalah keperawatan yang timbul adalah intoleransi aktivitas. Penata kanker serviks yaitu terapi kanker serviks dilakukan bila diagnosis telah dipastikan secara histologik dan sesudah dikerjakan perencanaan yang matang oleh tim yang sanggup melakukan rehabilitasi dan pengamatan lanjutan atau tim onkologi. Pemilihan pengobatan kanker serviks tergantung pada lokasi dan ukuran tumor, stadium penyakit, usia, keadaan umum penderita, dan rencana penderita untuk hamil lagi. Lesi tingkat rendah biasanya tidak memerlukan pengobatan lebih lanjut, terutama jika daerah yang abnormal seluruhnya telah diangkat pada waktu pemeriksaan biopsi. Pengobatan pada lesi prekanker bisa berupa kriosurgery atau pembekuan, kauterisasi pembakaran juga disebut diatermi. Kemudian ada pembedahan laser untuk menghancurkan sel-sel yang abnormal tanpa melukai jaringan yang sehat di sekitarnya. Dan LEEP atau Loop Electrosurgical Excision Procedure atau konisasi menurut Sarwono 2011.